selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari panelis kedua. Ini saya enaknya panggil Bapak atau Bro Billy Bun saja ini sebenarnya. Jadi ya, kepada Bro Billy Bun, ya silahkan dengan topik peluang financial growth di kala pandemi. Kepada Bro Billy Bun kami persilahkan. Terima kasih. Thank you so much, Bro Mertua. Siap. Oke. Alright, selamat siang semuanya, Mbak Hani, selamat siang. Om Wiwi, thank you so much barusan udah sharing insight-nya, bagus banget dan belajar banyak. Barusan saya nyatat banyak. Dan Om Profesor Renaud Kasali, Om Prof, selamat siang. Dan Selamat semuanya yang udah siang. hadir di. Terima kasih Billy. Dan halo. Nah, nanti looking forward untuk belajar banyak juga nih dari Prof nih. Dan untuk yang semua yang udah hadir di webinar siang hari ini, saya sadar banget bahwa saya dapat waktu Indonesia bagian ngantuk ya. Jadi hopefully saya apa yang saya bisa share ke depan ini nggak bikin teman-teman semuanya ngantuk. Biasanya saya diajak sharing sama BRI itu tentang anak muda, tentang entrepreneurship gitu ya, santai-santai, ketawa-ketawa. Tapi kalau saya ngikutin event pagi dari pagi serius banget gitu ya, semuanya ngomongin tentang data, semuanya ngomong tentang keseriusan gitu ya, dan yang ngomong juga dari kementerian, barusan juga dari Director Nielsen, habis ini profesor gitu kan, jadi saya kejepit nih di tengah-tengah. So anyway, sharing singkat, saya bakal sharing singkat gitu ya, saya nggak akan ngebahas tentang makroekonomi lagi dan semua data karena udah cukup lengkap dari pagi, dan saya yakin juga habis ini Prof juga mungkin bawa data-data gitu ya. Tapi saya akan sharing apa yang saya lakuin dari sudut pandang saya sebagai seorang entrepreneur yang kemudian jadi seorang investor gitu ya. Dan apa yang saya sharing ini nggak berpatok hanya untuk tahun 2021, tapi lebih kepada fundamentalnya, mindset maupun mental kita untuk 2021 of course, dan tapi beyond 2021 gitu ya. Ini by the way teman-teman udah bisa ngelihat presentasinya ya? Sudah muncul ya? Baik. Sudah, silakan Bro. Yes. Sudah kelihatan presentasinya. Yes. Saya minta tolong panitia untuk next. Oke, mungkin next-nya. Oke, jadi saya akan bawain dikit mengenai seperti yang tadi pagi juga sebenarnya Pak Wamen juga ngomongin gitu ya. Saya pengen ngingetin dulu bahwa exactly setahun yang lalu bulan Januari kita masih tenang-tenang aja. Kita nggak pernah kebayang bahwa bundaran HI bakal kosong kayak begitu gitu ya, kayak di gambar. Kemudian Kota Tua juga kosong, airport bakal sepi kayak begini gitu. Di 2019 kita juga ngeliat ekonomi kita sangat menjanjikan, dan memulai di tahun 2020 semuanya berharap ekonomi akan semakin mantap gitu ya. Tapi next. 2020 kita diserang sama COVID-19 gitu. Seharusnya namanya udah diganti jadi COVID-20 ya, karena memang kita ngerasainnya di tahun 2020. Ini merupakan sebuah tahun yang unfortunately akan selalu dikenang, sama seperti legendarisnya Spanish flu tahun 1918 dan juga Great Depression tahun 1929. Segitu legendarisnya tahun 2020 kemarin gitu ya, unfortunately. Nah, semua ngerasain susahnya tahun 2020. Tapi saya pengen ingetin bahwa teman-teman semua di sini yang ngerasain susah itu bukan diri kita doang yang ngerasain ya, dan bukan cuma Indonesia doang yang ngerasain susah, tapi seluruh dunia kena impact-nya. Nah, kenapa saya coba ngingetin ini gitu? Karena supaya teman-teman nggak fokus hanya kayaknya kedepannya uncertainty, masih terlalu kita masih belum tahu banyak hal, dan kemudian kita jadi fokusnya ngeluh, kemudian kita jadi fokusnya negatif gitu ya. Karena at the end of the day, klisenya adalah orang-orang yang sukses itu orang-orang yang nggak give up. Ketika lagi dihantam, dapat cobaan, tantangan segimanapun juga, kita decided untuk we have to think creative, kita harus tetap punya grit, kemudian kita nggak give up gitu ya. Next. Nah, kita ngomongin, makanya tadi di awal saya udah bilang disclaimer-nya adalah saya nggak ngomongin cuma tahun 2021 tahun ini, tapi it's gonna be beyond dari tahun ini. Jadi saya pengen ngajak let's switch our focus dari yang negatif-negatif ke positif. At the end of the day, semua orang pengen ngerasain yang namanya financial freedom, yang dimana
financial freedom ini kalau diartikan adalah kita nggak perlu kerja lagi gitu ya, biaya bulanan semuanya sudah ketutup dengan income gitu ya, dan ujung-ujungnya nggak perlu lagi khawatir soal duit gitu ya. Memang saya ngingetin bahwa uang bukan segalanya, tapi uang cukup bisa bikin hati kita tenang. Ya. Kita nggak perlu ngedewain duit, kita nggak perlu ngedewain uang, tapi kita juga nggak bisa pungkirin bahwa kalau kita berkecukupan dari segi uang itu penting ya. Uang nggak bisa beli kebahagiaan, I agree. Tapi kalau menurut saya financial freedom itu artinya kalau kita punya uang, kita jadi punya freedom, kita jadi punya sebuah kebebasan. Bebas ngapain? Bebas mau ngapain aja gitu ya. Mau beli apa aja, kapan aja, ngapain aja, kapan aja gitu ya. So that's financial freedom. Next. Nah ini buat teman-teman yang sekarang lagi kerja, yang punya karir bagus, gajinya puluhan atau ratusan juta per bulan, dapat bonus, masih bisa ngerasain bonus ratusan juta atau hitungan MM-an gitu ya. Ingat, dari dulu, even dari sebelum pandemi sampai sekarang pandemi, or even moving forward ke depannya, tetap mau gaji kita, income kita seberapapun gede, kita tetap nggak akan bisa kaya, gitu ya. Kaya dalam kutip. Karena kalau kita cuma ngandelin gaji doang. Untuk sebagian orang atau teman-teman yang ada di sini, selama pandemi kita ngerasain jadi nggak bisa leisure ya, kita nggak bisa traveling, kita nggak bisa nongkrong di mall, kita nggak bisa ngopi-ngopi sama teman-teman dan seterusnya gitu. Jadi in a way untuk sebagian orang, segelintir orang, sejak pandemi itu kita jadi ngerasain uang di bank kita tuh makin banyak. Ya. Terlepas di luar sana, saya tahu banyak banget yang makin susah, tapi juga mungkin teman-teman yang masih punya pekerjaan, masih punya bisnisnya nggak gulung tikar, nggak bisa dipungkirin ini adalah sebuah fakta juga gitu. Jadi uang di bank makin banyak. Serasa nabung itu jadi lebih gampang gitu, karena memang kita nggak bisa spending. Kita nggak bisa traveling, mau tadinya udah planning mau ke luar negeri, mau jalan-jalan ke Bali segala macam jadi nggak bisa gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi gitu. Kalau kita cuma ngandelin dari gaji doang, dari income kita doang, kita nggak invest ya kita nggak bisa kaya. Gitu. Jadi kalau mau kaya, in a way ya kita harus investasi, gitu ya. Karena kalau enggak, secara pasti, namun perlahan gitu ya, duit kita akan kepake, kita akan konsumtif lagi nantinya. Oke, nggak bisa ke mall, nggak bisa nongkrong, tapi kita bisa belanja dari semua e-commerce, kita bisa belanja apapun sebenarnya dari rumah. Ya, barang-barang, makanan semua bisa diantar ke rumah. Nah, kalaupun kita nabung, ya uang kita lama-lama akan kemakan inflasi. Gitu. Jadi, we have to, kita harus benar-benar investasi, gitu ya. Nah, next. Pertanyaannya adalah invest di apa? Ya, pertanyaan adalah invest di apa gitu. Ini semua orang pada nanya nih ke saya. Saya bilang oke, Mas Billy saya pengen mulai investasi, tapi investasi di mana? Gitu. Nah, tapi at least ya untuk teman-teman yang udah sampai di pertanyaan ini, it's good. Artinya apa? Artinya udah ada keinginan untuk investasi. Artinya udah sadar bahwa penting untuk punya personal financial planning, gitu ya. Udah tahu bahwa harus finansial kita tuh nggak bisa ngalir seperti air gitu ya, tapi kita harus benar-benar planning. Kita harus kalau mau investnya di mana gitu. Nah, karena saya bukan orang yang jago berteori, jadi saya pengen sharing dikit aja apa yang saya lakukan dari sudut pandang saya sebagai entrepreneur dulu, kemudian jadi investor. Next. Next. Slide-nya. Jadi panitia boleh next ya. Nah, jadi buat saya, investment portfolio saya itu dibagi dari beberapa sudut pandang. Dari private, dari stock market, venture capital, kemudian property, saving, dan bond. Gitu ya. Saya mendiversifikasi portfolio saya ini dari tingkat risk and rewards-nya, ya, dari risiko, dan kemudian dari return-nya, dari likuiditasnya, dan juga dari jangka waktunya. Jadi kalau misalnya di private-nya sendiri, mungkin teman-teman semua tahu, dan mungkin jabatan saya di sini sebagai founder dan CEO dari Young on Top. Young on Top sendiri sebuah komunitas organisasi anak muda terbesar di Indonesia. Kemudian GDA Lab adalah sebuah perusahaan digital analitik. Top Career adalah job portal terbesar yang saya bikin 5 tahun yang lalu ya, 2015 bareng Mas Andi F. Noya. Kemudian juga ada mindgame.com. Ini adalah sebuah platform game yang kebetulan tadi pagi Pak Wamen perdagangan juga bilang ya, ngomongin tentang online game gitu, yang kebetulan hasil karya anak bangsa. Nah, dan kemudian itu tadi
dari private investment saya yang saya bikin, saya menjadi founder juga gitu. Jadi saya ngebuat konsepnya dan juga saya taruh duit di situ gitu ya. Nah itu yang tadi barusan saya ngomongin itu semuanya berbasis teknologi, hybrid, offline dan online gitu. Tapi saya juga baru memulai dari tahun lalu, dari 1,5 tahun yang lalu, sebuah peternakan kambing. Jadi saya juga punya peternakan kambing di Magelang, ya, yang sekarang ini mengelola sekitar ribuan kambing. Nah, sisanya di private investment saya, portfolio, juga ada yang namanya B-Share. Ini adalah sebuah equity dan security crowdfunding. Kemudian juga ada Hipwi, salah satu media Gen Z terbesar di Indonesia, yang dibaca 20-an juta Gen Z setiap bulannya. Dan kemudian dua company ini adalah dua company yang memang udah ada, kemudian saya invest gitu ya. Kenapa saya invest di sini? Karena saya yakin bahwa kedua company ini bisa disuntikin ke dalam ekosistem yang on top, yang memang fokusnya untuk memperkuat generasi muda Indonesia. Jadi di private portfolio saya sendiri, saya nggak sembarangan asal invest. Saya harus bisa ngeliat dulu bahwa ini company kalau saya invest, bisa saya sinergikan nggak ya? Bisa saya kolaborasikan nggak ya dengan company grup yang saya udah punya. Nah, di company ini kenapa juga saya pengen invest dan kemudian serius untuk mengkolaborasikan ke dalam grup gitu. Karena di dalam company ini saya juga berkesempatan untuk bermitra dengan banyak orang-orang hebat yang menurut saya di dalam investasi juga itu sangat penting. Saya sendiri punya mentor gitu ya. Jadi di antara partner-partner bisnis saya ada Mbak Noni Purnomo, Bluebird, ada Mas Arif Rahmat, Triputra, ada Bu Tuti Hadi Putranto, ya, HHP, ada Pak Sudamek, ada Pak Gandhi Sulistyo, Sinarmas, ada Ben Subiakto, foundernya ADFS, dan juga ada Gunawan Susanto, CEO-nya AWS Indonesia. Nah, jadi itu di private portfolio saya. Nah, untuk VC-nya sendiri, saya juga mendiversifikasi untuk yang fokus terhadap ngebantuin startup-startup berbasis teknologi di Indonesia. Jadi sekarang ini saya memimpin Kejora SBI Orbit Fund. Ini adalah sebuah kolaborasi dengan SBI VC, salah satu VC Jepang terbesar ya. Dan fund yang saya manage itu sekarang ini jumlahnya $30 juta atau sekitar 420-an miliar. Nah ini fokusnya apa? Fokusnya khusus untuk ngebantuin tech startup-nya Indonesia. Gitu. Nah kemudian di stock market, obviously saya invest di IDX di Indonesia, kemudian juga di Nasdaq di New York Stock Exchange gitu ya. Saya bukan sebagai trader, tapi saya sebagai investor. Saya nggak berusaha sok-sokan ngerti pasar, beli murah, jual mahal gitu ya. Saya pengennya sih beli terus lupain gitu. Terus ya udah nabung aja di saham gitu ya. Nah, ketika saya memilih portfolio di bursa, saya juga memilih yang saya believe dengan brand dan manajemennya bagus dan yang punya masa depan yang bagus, bukan di sebuah industri yang sunset. Nah, kemudian another portfolio lagi area adalah saya invest di properti, deposito, dan juga di bond. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin dari teman-teman yang ngelihat saya invest di berbagai sektor, apakah ketika investasi harus diversified investment-nya, seperti yang saya lakuin? Terserah jawabannya. Ya. Kalau nggak yakin banget di diversifikasi, tapi kalau udah yakin banget ya sikat aja gitu ya. Tapi at the end of the day, itu balik lagi ke masing-masing teman-teman, PD-nya seperti apa. Next. Nah, di sini saya cuma mau di next slide. Ini saya cuma ngebagi aja antara dua kategori risk level ya. Jadi teman-teman pastinya udah tahu lah gitu bahwa yang di atas itu lebih ke higher risk gitu, higher risk atau juga yang perlu capital gede lah gitu ya. Kalau saya kenapa investmentnya yang tadi saya ceritain, karena mungkin kalau saya ngelihatnya diri saya tuh urat gagalnya udah putus gitu. Kenapa? Karena memang dari awalnya saya bukan sebagai investor, tapi saya tadinya nggak invest gitu, tapi saya memulai sebagai entrepreneur gitu. Jadi kayak takut rugi itu udah hampir nggak ada gitu. Kenapa? Karena memang di setiap investasi yang saya lakuin, saya udah ngelakuin due diligence ya. Saya jadi riset dulu yang mendalam terhadap marketnya, industri yang saya mau masuk, manajemennya, laporan keuangannya gitu ya. Dan plus saya udah menjadi seorang entrepreneur lebih dari 12 tahun. Jadi saya udah setidaknya punya insting bisnis lah gitu. Nah, itu saya masukin ke dalam saya bungkus untuk ketika saya mau invest, menentukan saya mau invest atau tidak gitu di sebuah company gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru mau invest, saran saya sih mulai kalau sama sekali belum pernah invest ya atau belum pernah memulai sebuah perusahaan,
saran saya untuk memulai dari yang lower risk dulu gitu. Tadi Mbak Hani juga udah ngomong gitu bahwa ada government bond gitu, ada ORI gitu ya. Sekarang ini yang lagi ditawarin ORI 19 gitu. Returnnya bagus, menarik gitu. Dan nilai, jadi kalau di ORI ini karena returnnya bagus, jadi nilai uang teman-teman yang diinvestasiin itu nggak akan kemakan inflasi gitu. Dan kemudian yang enaknya apa sebenarnya? Kenapa saya bilang lower risk gitu ya, atau even mungkin nggak ada risk ya, boleh dibilang ya, hampir nggak ada risk, karena memang dijamin oleh pemerintah gitu. Dan jadi nggak ada tuh yang namanya gagal bayar gitu ya, kecuali Indonesia bangkrut total gitu, tapi which is enggak ya, knock on wood, dan kelihatannya nggak bakal bangkrut lah. Nah gitu, dan kemudian bisa investasinya juga kecil gitu, cuman 1 juta rupiah kalau nggak salah ya. Nah plus kalau saya tuh selalu ketika investasi punya sebuah purpose, tujuannya tuh mau ngapain gitu. Dan kalau udah ngomongin purpose, ORI ini sebenarnya kayak, kalau kita investasi di ORI itu kayak bantuin pemerintah, karena kegunaannya duit kita yang terkumpul itu untuk bantuin APBN gitu. Nah untuk APBN, untuk pembangunan gitu. Jadi kita invest, returnnya bagus, nilai risknya kecil banget, kita nilai uangnya nggak kemakan inflasi, dan kita bantuin pemerintah, bantuin Indonesia. Keren banget gitu ya. Next. So jadi gini, sebelum invest kita harus kenal sama diri kita sendiri gitu ya. Terutama kita tuh investment risk level sama tolerance-nya di mana gitu. Kalau kita berani, kita risk taker, ya udah yang high risk juga nggak apa-apa gitu. Nanti paling kita diversifikasi dengan yang lower risk. Tapi kalau kita risk averse, kita nggak berani untuk invest yang nekat-nekat gitu, ya udah nggak apa-apa. Ada juga kan banyak instrumen investasi yang menawarkan yang low risk gitu. Nah, pesan saya adalah jangan pernah invest karena ikut-ikutan. Ya, sekarang ini lagi hype banget sejak pandemi, pada nggak bisa keluar rumah, nggak bisa spending minum Starbucks dan seterusnya di mall gitu, semua rame-rame akhirnya di sosmed pada bilang, yuk kita invest di bursa saham gitu. Bagus ya, betul, bagus gitu ya. Tapi kalau niatannya cuma ikut-ikutan karena YOLO, you live only once, kemudian FOMO, fear of missing out gitu, itu jangan, nggak boleh ya. Karena di bursa banyak jenis perusahaannya, ada yang stoknya cenderung aman karena manajemennya bagus. Contohnya karena kita di eventnya Bank BRI gitu ya, dan kebetulan saya juga punya sahamnya, jadi BBRI gitu ya, yang kita anggap sebagai blue chip gitu. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang stoknya naik turun kayak roller coaster, naik turun, besokannya naik lagi, besoknya turun lagi, bahkan turun terus gitu ya. Nah jadi pesan saya jangan asal ikut-ikutan invest gitu, apalagi cuma dengerin teman public figure yang ngomong ayo invest di perusahaan A, B, dan C gitu ya. Yang kalau kita rame-rame bilang ayo invest di Bank BRI gitu, BBRI gitu, ya kita udah tahu memang itu blue chip gitu ya, niatnya bagus. Tapi kalau ngajakin invest di perusahaan yang nggak jelas, jangan ikut-ikutan ya. Nah di beberapa hari ini kalau teman-teman nge-Google, itu ada sebuah fenomena terbangnya sebuah stok di dua stok di Amerika. Itu nanti habisnya di Google, itu ada GameStop dan AMC Entertainment. Itu di Nasdaq dan New York Stock Exchange. Nah ini yang saya pengen ceritain bahwa bayangin sebuah stok yang tadinya nggak ada apa-apa, totalnya bisa naik ratusan persen dalam waktu, kalau nggak salah GameStop itu naik sampai dengan 700-800% di bulan ini doang. Gitu. Nah kita belum tahu nih, jangan-jangan besok turunnya bisa 1000% gitu kan. Nah jadi hati-hati dalam memilih ketika kita mau invest di bursa gitu. Jadi kalau masih seperti saya newbie gitu ya, karena saya baru memulai investasi di bursa itu baru sejak WFH gitu, investnya di blue chip deh gitu ya. Balik lagi tadi BBRI, saya dukung BBRI ya. Nah tapi kalau yang lain saya nggak mau sebut karena ini eventnya Bank BRI Group dan nanti saya dikira product placement, nanti saya nggak diundang lagi sama Siap. So anyway, next. Nah jadi dari yang panjang lebar saya barusan ngomong itu, kalau masih bingung mau investnya di mana, advice saya yang terbaik dari presentasi saya yang tinggal 2 slide ini, saya cuma mau ingetin, mungkin kalau satu takeaway adalah yang ajak ngobrol wealth management advisor gitu. Karena ya kalau kita nggak ngerti, kita jangan sok ngerti gitu ya. Dan di luar sana udah BRI punya wealth management advisor gitu. Ya udah ajak ngomong, minta advice. Nah, ketika minta advice, tapi nomor satu adalah jangan cuma nerima apa yang ditawarkan gitu. Oh, sekarang lagi ada ORI, ya udah sikat ORI gitu. Enggak. Karena kalau kita ngomongin financial planning,
itu yang nomor satu adalah kita harus tahu dulu goal kita tuh mau apa. Ya, goal kita invest tuh untuk apa? Mau jangka pendek, menengah, panjang, atau panjang gitu. Resiko yang kita mau yang gimana levelnya? Yang high risk, high return, atau yang mau low risk, low return gitu ya. Dan ini semua disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, keuangan teman-teman. Apakah itu untuk ujungnya mencapai financial freedom, atau untuk edukasi anak, atau apapun, mau beli rumah, atau segala macam gitu. Nah itu harus selaras gitu ya. Nah, kalau ngomongin bingung wealth management mana, BRI punya wealth management, BRI Dana Reksa juga ada di sini sebagai pionirnya pasar modal, sejarahnya udah panjang, punya The One mobile apps, kemudian ya karena bagian dari BRI punya riset yang pastinya kredibel gitu ya. Dan juga kalau nggak salah di BRI Dana Reksa juga punya Dana Reksa Multi Investment Account, yang satu account bisa multi produk, bisa saham, obligasi, reksadana, dan seterusnya. Next. Ini adalah slide saya terakhir. Saya pengen ngetin bahwa dari tadi saya ngomongin tentang investasi gitu ya. Tapi buat teman-teman yang lagi mau invest, menurut saya penting untuk punya nomor satu. Ini by urutan nih. Makanya di slide saya bilang based on priorities. Nomor satu adalah harus punya asuransi kesehatan dulu, gitu. Jadi jangan sok-sokan invest kemudian nggak punya asuransi kesehatan. Kenapa? Karena percuma udah nabung gila-gilaan lama gitu, tapi kalau amit-amit knock on wood teman-teman sakit, semuanya bisa habis gitu aja. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, emergency fund, dana darurat. Dari dulu, kalau dulu financial planner selalu bilang dana darurat tuh 3 bulan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bilang 6 bulan gitu. Menurut saya dana darurat itu harus minimal 12 bulan. Harus di-adjust, apalagi sejak pandemi. Kalau bisa malah 24 bulan gitu. Ya. Lama banget Mas Billy. Ya, terserah sih mau berapa, tapi menurut saya dengan melihat yang dunia udah seperti sekarang, uncertainty-nya makin menggila gitu, kalau bisa minimal 12, kalau bisa malah 24 bulan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebelum invest, pastiin juga jangan besar pasak daripada tiang. Make sure income yang didapetin bisa nutupin monthly expenses dulu. Baru invest. Next. Penutup, di slide terakhir, buat teman-teman yang mau invest, menurut saya waktu yang paling tepat bukan besok, bukan next week, bukan next year apalagi, tapi sekarang. Ya, so start, get your freedom. Thank you so much. Terima kasih Bro Billy, luar biasa sekali, lengkap sekali nih pelajaran financial planning-nya ini dari Bro Billy nih. Semoga bermanfaat. Ya, untuk memulai investasi yang pasti kita memang harus memiliki tujuan dulu ya, financial goal kita apa, kemudian kita mengetahui risk level kita seperti apa, kemudian ketika ingin berinvestasi kita harus melakukan riset terlebih dahulu, melakukan due diligence, dan ketika memilih produk-produk investasi kita harus tahu risk dan return-nya, kebutuhan likuiditasnya seperti apa, kemudian jangka waktunya seperti apa. Luar biasa sekali. Jadi tadi Bro Billy juga cerita bahwa ya benar Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu membutuhkan advice tentang berinvestasi, bahkan juga proteksi yang tadi nomor satu ya di prioritasnya Bro Billy, healthcare, silahkan berkoordinasi dengan 29 sentra layanan prioritas yang kita miliki, dan ada lebih dari 100 outlet priority yang kita miliki di Bank Rakyat Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu ketika membutuhkan advice mengenai produk-produk investasi, termasuk tadi yang disampaikan, memang kalau memang kebutuhannya untuk produk-produk yang aman, tentu saja saat ini pemerintah sedang menawarkan OI 19 ya, yang akan berakhir nanti tanggal 18 Februari dengan kupon 5,57%. Ini sangat baik sekali di tengah kondisi kecenderungan suku bunga yang turun terus, dan kupon dari ORI 19 ini di atas rata-rata deposito perbankan ya saat ini kondisinya. Terima kasih Bro Billy buat pemaparan yang luar biasa.